Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita memperbanyaknya adalah istighfar atau mengucapkan astaghfirullah. Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan bahawa Rasul setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Beberapa sebab istighfar ini menjadi salah satu amalan yang diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan istighfar ini mempunyai fadilah dan keutamaan yang sangat banyak dan luar biasa bagi orang yang sering mengamalkannya. Dalam beberapa referensi disebutkan beberapa fadilah keutamaan daripada memperbanyak membaca istighfar di dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama sekali, istighfar mampu menghapuskan dosa, dan dosa adalah penghambat seseorang mendapatkan rahmat Allah dan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya, Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka dalam kondisi meminta ampun kepada Allah. Tersebut dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian fadilah kedua daripada memperbanyak membaca istighfar adalah dikabulkan doa apa saja yang kita ucapkan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Artinya, Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Allah. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai orang yang memakmurkannya. Karena itu, mohonlah ampunan Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Surat Hud ayat 61. Kemudian, untuk memperkuat cerita ini, ada sebuah kisah tentang bagaimana Imam Hambali rahimahullahu ta'ala, yang beliau suatu ketika terbersit dalam hatinya harus berangkat ke Basrah tanpa ada suatu sebab apapun atau hajat apapun. Saat beliau berada di salah satu masjid Basrah, pengurus masjid melarangnya untuk tidur di dalam masjid karena pengurus masjid tersebut tidak tahu bahawa yang tidur di masjid itu adalah seorang ulama besar, yaitu Imam Hambali yang sangat terkenal. Pengurus masjid itu sering mendengar Imam Hambali tetapi tidak pernah mengenal wajahnya. Karena itu Imam Hambali diusir dari masjid sehingga beliau tidak ada tempat untuk menetap pada malam tersebut. Tiba-tiba, seorang penjual kue memanggilnya dan memintanya untuk tidur di rumahnya saja. Saat Imam Hambali menetap di dalam rumah pembuat kue itu, beliau melihat salah satu kebiasaan dari penjual kue adalah sering mengucapkan istighfar di setiap kegiatannya. Imam Hambali bertanya kepada penjual kue itu, apa yang Anda dapatkan ketika Anda sering membacakan istighfar? Fadilah apa yang sering Anda dapatkan?
Kata penjual kuih tersebut, selama saya membiasakan membaca istighfar setiap hari, seluruh hajatku diterima oleh Allah, dikabulkan olehnya, kecuali satu hajat. Aku ingin bertemu dengan Imam Hambali, ulama terkenal itu, tetapi aku belum bertemu dengannya sampai hari ini. Penjual kuih itu tidak tahu dan tidak mengenal bahwa yang di hadapannya itu adalah Imam Hambali yang sangat terkenal itu. Maka Imam Hambali langsung bangun dari tempat tidurnya dan berkata kepada penjual kuih tersebut bahwa sayalah Imam Hambali itu dan semua doa anda itu telah diterima oleh Allah, termasuk ingin bertemu dengan saya. Masyarakat muslimin muslimat, dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya benar istighfar itu membuat seluruh hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar bisa membuka pintu rezeki. Ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat, memperbanyakkan harta anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengalirkan air di sungai-sungaimu. Surat Nuh 10 sampai 12. Berkaitan dengan ini, juga kita melihat ada sebuah sejarah yang terjadi pada masa Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, dan ini ditulis di dalam beberapa kitab tafsir, termasuk kitab tafsir As-Sawi Jalalain, bahwa Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala yang merupakan seorang tabi, ketika beliau sedang mengajar di Masjid Basrah, tiba-tiba didatangi oleh 3 orang dari 3 negeri yang berbeda dengan 3 permasalahan yang berbeda. Yang pertama, meminta solusi kepada imam bahwa ia sudah lama berkeluarga tetapi anaknya belum ada dan kehidupannya morat-marit. Solusi yang ditawarkan oleh imam adalah memperbanyak membaca istighfar. Kemudian lelaki yang kedua datang kepada Imam Hambali dari negeri yang berbeda juga, meminta solusi bahwa ia mempunyai satu masalah, bahwa kebunnya itu tidak berbuah, pepohonan di kebunnya itu tidak berbuah sama sekali. Maka solusi yang diberikan oleh Imam Hambali agar memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian lelaki yang ketiga dari negeri yang berbeda, permasalahannya adalah negerinya sudah lama kemarau panjang. Artinya tidak ada setetes pun hujan yang turun ke buminya. Maka Imam Hasan Al-Basri itu juga berikan sebuah solusi, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Allah. Maka murid-murid Imam Hasan Al-Basri itu penasaran dan bertanya kepada imam, wahai imam, kenapa 3 permasalahan yang berbeda, solusi yang kau berikan cuma satu, mintalah ampunan kepada Allah. Kenapa bukan solusi yang lain? Maka Imam Hasan Al-Basri menyatakan, apakah kalian lupa kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampunan kepada Tuhanmu karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Jika engkau telah melakukan taubat itu meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengirimkan langit yang akan menurunkan hujan lebat kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pun akan menumbuhkan
kebun-kebunmu dan menjadikan sungai-sungaimu itu penuh dengan air. Ma'asyiral muslimin, muslimat, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya solusi untuk mendapatkan berbagai kemudahan dalam mencari rezeki, mencari anak, itu bisa diraih dengan istighfar. Kemudian yang keempat, fadilah daripada istighfar itu adalah dimudahkan segala urusannya. Nabi SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah dan jumlah yang tidak disangka-sangka. Yang kelima, fadilah daripada seseorang yang memperbanyak istighfar, dia itu akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang sudah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada hambanya yang mempunyai keutamaan akan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat. Surat Hud ayat 3. Kemudian selanjutnya, fadilah bagi